mungkin bisa dikatakan melihat kemarin pada saat sidangnya Nikita penuh dengan polemik dan juga kegaduhan juga. Gimana nih Pak mungkin yang Bapak tanggapi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang ini peristiwa persidangan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini memang makin berpanjangan, makin ruwet. Tapi dalam hal ini jangan juga fans jadi ikut bikin ruwet gitu loh. Yang saya harap pada fans-fans ini baik pihak Reza maupun pihak Nikita memberikan edukasi, berikan penguatan moral, penguatan mental, bukan membuat suatu peristiwa itu semakin membias. Itu pertama dulu. Yang kedua, ini kalau saya lihat peristiwanya bermula dengan pada saat Nikita Mirzani meminta diperdengarkan flash disk yang dia miliki tentang suatu peristiwa, ada percakapan antara penegak hukum dengan pihak kakaknya Nikita, kalau nggak salah itu Mufid ya, saya hafal semua itu. Nah, sangat disayangkan harusnya pada saat itu diminta oleh Nikita, pihak majelis hakim ataupun di agenda persidangan kalau memang tidak bisa diperdengarkan pada saat itu diberikan kesempatan untuk bicara bahwa nanti akan ada waktunya. Itu yang pertama sekali loh ya. Akibat awal mula kisruhnya kan langsung keluar sidang tutup langsung pergi. Nah ini juga tidak manusiawi. Harusnya berikan juga kesamaan hukum karena bagaimanapun Nikita juga pengen hak-haknya juga diakui. Karena dia kan sekarang jadi terdakwa. Jadi terdakwa dia juga pengen membela dirinya dong. Setidak-tidaknya dia bisa meringankan peristiwa yang menerpa dirinya. Atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya bahwa saya lakukan ini bukan ansi saya pribadi tapi ada campur tangan orang-orang tertentu. Bahkan yang ada di dalam flash disk ini yang saya tidak mau membahas karena saya belum mendengar, walaupun saya sudah dengarkan dari rekaman yang bocor di media, nanti saya akan bahas itu. Nah ini kan dari awal ini, maka saya katakan pada sidang berikutnya saya mohonkan, saya minta lagi bahwa Nikita dengan kuasa hukumnya untuk membuka kembali minta permohonan ke pengadilan. Nah di situ dijawab oleh majelis hakim, ya nanti ada waktunya akan kita perdengarkan. Nah disinilah terjadinya kontradiktif itu, memaksa harus diperdengarkan, itu juga salah, nggak boleh. Seluruh agenda persidangan, perjalanan persidangan adalah kuasa daripada majelis hakim, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Seharusnya tunggu aja. Yang penting satu ketika tiba waktunya aja pembuktian diberikan kepada dia, itu harus diperdengarkan. Nah inilah awal mula kekisruhan itu mulai terjadi ya, itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua tentang adanya tanya jawab antara JPU dengan Doktif, kan begitu. Nah mungkin ada beberapa hal yang sampai kalau Doktif terus diinterupsi oleh JPU. Seharusnya ini kita nggak perlu ikut. Kenyataan ajang tanya jawab antara Doktif dengan JPU. Ya ini aja harus bicara, nggak usah masuk di sana. Ini kesalahan di situ, nggak boleh. Nah, saya lihat juga, saya berharap juga kepada kuasa hukum Nikita dan Nikita sendiri. Kalau yang mau dihadirkan ke sidang pengadilan itu saksi-saksinya, kemungkinan saksi ada chart atau saksi yang lain. Hal-hal yang berhubungan dengan substansi permasalahan yang berkaitan dengan 369 ayat 1 Junto 55 itu dan TPPU. Ini yang dihadirkan, saya nggak tahu lah siapa itu, dihadirkan tuh yang berbicara tentang masalah produk-produk. Ini kan jadi bias, yang dibicarakan harusnya bagaimana peristiwa ini bisa meringankan Nikita. Peristiwa substansi pokok, materi pokok perkara. Bukan berbicara dengan produk ini ilegal, nggak ada hubungannya, nggak menyentuh kepada aspek pokok. Nah ini sangat disayangkan. Harusnya dia berbicara bukan itu, bukan masalah produk, bicara tentang peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana
pemerasan dan pencucian uang ini. Bagaimana posisi Nikita supaya minimal bisa diringankan, syukur-syukur bisa dibebaskan. Bagaimana peristiwanya? Ternyata memang pemberian ini karena rasa pertemanan, tidak ada indikasi di belakangnya. Ini yang harus diceritakan. Contoh adoptif. Siapa sih? Oki. Pihak Reza mengatakan kan ada bahasa tuh, ya sudah kau hubungi aja, lo tumpal aja mulutnya, kan ada loh. Nah ternyata di agenda persidangan tidak diakui oleh Dr. Oki. Berkali-kali dihubungi si Reza, tapi saya tidak ada hubungannya ke situ, silakan ke Mail saja kan gitu. Nah nanti kan ada jejak digital. Jejak digital apa berupa WA, berupa screenshot segala macam. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Dr. Oki, ya, karena itu tidak bisa ditutupi, akan muncul. Berarti dia memberikan keterangan palsu. Macam-macam nih irisannya. Berarti apa yang kau sampaikan di agenda persidangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Reza. Siapa yang bohong di antara kedua belah ini? Digital forensik akan menentukan nanti. Karena akan kelihatan nanti percakapan, bukti WA, pasti akan ada yang tertinggal. Jadi saya lurus-lurus saja gitu loh ya. Jadi saya harapkan untuk kedepannya itu supaya kuasa hukum daripada Nikita hadirkan orang-orang yang bisa meringankan beban daripada Nikita. Jangan jadi berbeda, jadi lari. Jadi kalau boleh saya katakan sepertinya cari selamat gitu loh. Saya nggak ada urusan, saya urusan masalah produk aja. Lah untuk apa kok dihadirkan di situ? Dihadirkan di situ untuk membuka Pandora bagaimana peristiwa daripada 369 ayat 1 Yunto 55 ini terjadi. Bagaimana peristiwa berpindahnya uang ini yang 4 miliar ini dari Reza ke Nikita melalui Mail. Ini yang harus diluruskan sehingga Nikita terlepas bebannya gitu loh. Nah, kalau gini kan sama aja Nikita tidak ditolong juga. Untuk apa? Mau bicara produk nanti agenda tersendiri. Kan katanya dari pihak Bami sudah melaporkan juga tentang masalah itu, siapapun melaporkan tentang masalah produk itu. Nah disitulah kau buktikan bahwa produknya itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara yang sedang disidangkan. Paham nggak kira-kira media ya? Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Irjan, kedua Pak Irjan. Bagaimana sikap perlakuan JPU terhadap Nikita, Pak Irjan? Kemarin yang sempat memvideokan Nikita itu, apakah boleh di persidangan untuk melakukan itu, Pak Irjan? Nah, terima kasih. Kau bertanya saya tanya kembali kamu. Saya balikin. Ada nggak larangan daripada orang untuk memvideokan tuh? Kemudian apakah ada ketentuan di undang-undang mengatakan cuma hanya media bisa meliput? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Dia JPU loh, ya. Ini di agenda persidangan. Jadi jangan dibelokkan pokok permasalahan. Tujuan daripada JPU untuk memvisualisasikan itu untuk melihat ini loh peristiwanya supaya jangan ada orang nanti memutarbalikkan fakta. Ada buktinya bahwa peristiwa ini pada saat ini terjadi seperti ini. Bagaimana peristiwanya pada saat Nikita mau diborgol atau dipasangkan rompi tahanan. Kemudian peristiwa terjadinya debat mulut adu kusir di pengadilan. Itu tujuan JPU adalah untuk konsumsi hukum. Nah, kalau ditanyakan kenapa kok JPU ini, saya tanya, kok kau nggak bertanya pengunjung yang memvideokan itu? Benar nggak mereka? Ada nggak ketentuan undang-undang yang mengatur? Jadi saya akan luruskan juga pokok masalah. Jadi masalah itu jangan dipersempit hanya untuk memojokkan posisi JPU. Saya nggak ada kepentingan dengan JPU. Pada saat JPU salah aja gitu loh. Nah, itu bagi saya seperti itu. Jadi jangan itu dipolitisir, itu dipolitisir. Maka saya katakan kalau empati yang betul-betul membangun, jangan empati fans buta. Harus kita juga melakukan pendekatan hukum, harus juga melakukan pendekatan secara manusiawi. Jadi tidak hanya menghantam orang tapi tidak punya dasar. Jadi itu nggak ada hal yang tabu di situ. Yang saya harapkan di sini adalah kalau memang betul JPU bisa menerapkan itu, bagaimana cara mengkonternya? Itu yang harus dilakukan oleh kita. Karena kan sudah terjadi, sudah berjalan. Nah, kalau ada bukti rekaman itu, nah itulah nanti akan dibuktikan. Kan isinya itu kan masih saya masih ingat isinya itu tidak ada kata-kata suap. Tapi ada kata-kata yang mungkin jadi prediksi orang mengarah ke sana. Contoh,
petinggi-petingginya kan udah saya kunci, kan begitu. Tinggal dirinya nanti kita atur lah gimana supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, diminta keterangan Mufid itu, kakaknya itu, maksudmu itu petinggi-petingginya itu udah dikunci, tinggal diatur segala macam. Apa substansinya? Apa artinya? Harus kau jelaskan. Dikunci model apa? Pakai apa dikunci? Apakah pakai bahasa atau pakai dengan cara-cara yang lain? Itu yang harus dibongkar. Nanti akan ketahuan titik Pandoranya bahwa memang terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa? Belum bisa saya ngomong. Saya kalau ngomong sebagai orang hukum, sebelum ada data bukti fakta, saya tidak boleh berbicara karena saya akan mendahului hukum. Kan begitu. Tapi yang sangat saya sesalkan, ya, ini sudah beredar di publik, di medsos. Hati-hati loh. Menginformasikan data seseorang atau data institusi secara ilegal, ya, melalui media massa, kena undang-undang ITE. Ingat Yoko? Dia mainkan di medsos, kena dia masuk sekarang di Salemba. Kalau memang mau melakukan hal tersebut melalui media hukum, oh, hukum nggak bisa saya percaya nanti, kau lihat saja. Betul nggak diperdengarkan? Kalau nggak diperdengarkan kita tuntut, minta kepada tertinggi bawah dari Mahkamah Agung, kenapa saya dikebiri? Kenapa saya dianaktirikan? Saya tidak boleh membela hak saya. Ini kita berhak untuk itu. Jadi ada waktunya gitu Pak? Ada waktunya, kan hakim sudah ngomong. Nanti ada waktunya, waktu aja pembuktian. Nah, di situ diberikan kesempatan ini kita buka selebar-lebarnya. Minta pertanggungjawaban daripada isi presisi, apa maksud daripada orang yang merekam ini menyatakan dikunci petinggi-petingginya, kemudian dirinya kita atur segala macam. Nanti dibongkar. Dan saya mohon dengan sangat kepada pengacaranya maupun kita, kejar itu maksud tujuan kata-kata daripada yang merekam itu. Nah, kemudian gunanya untuk merekam itu untuk apa? Kejar juga. Yang jadi pertanyaan yang harus diantisipasi, nih kita dapat rekaman itu dari siapa? Ini hati-hati loh. Ini kan rekaman ilegal. Nah, saya monitor, Pak Bami sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, ke cyber, sudah naik ke tingkat penyidikan. Jangan main-main, hati-hati nih. Nanti akan diminta bukan hanya kepada yang menyebarkan berita ini, terus saya mendapatkan berita ini juga dikejar. Jangan sembarangan bermain hukum lah, ya. Jangan bermain-main dengan memvisualisasikan melalui media massa atau medsos. Akan berdampak tertuang kembali pada kita kalau tidak melalui etika prosedur. Gitu loh kira-kira media, ya. Oke.